Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim, ayat 99. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Anzalna, apa Pak? Anzalna, kami telah menurunkan. Sungguh benar-benar kami telah menurunkan ilaika kepadamu, ayatim bayyinatin. Menurunkan apa? Ayatin, ayat-ayat, bayyinatin, yang jelas. Ayatin, ayat, bayyinatin, yang jelas. Astagfirullah. Wa ma yakfuru biha. Wa ma, dan tidaklah. Ma di situ diartikan tidak, karena nanti bertemu dengan illa. Wa ma yakfuru biha illa. Dan tidaklah ia ingkar atau kafir bihi padanya, atau biha padanya, illal fasiquna, kecuali orang-orang fasik. Ini boleh diterjemahkan, hanya orang-orang yang fasiklah yang ingkar kepadanya. Dan sungguh, bareng-bareng, walaqad, dan sungguh benar-benar, anzalna, kami telah menurunkan, ilaika, kepadamu, ayatin, ayat-ayat, bayyinatin, yang jelas. Wa ma yakfuru biha, dan tidaklah ia kafir kepadanya, illal fasiqun, kecuali hanya orang-orang fasik. Awakullama, dan apakah, dannya didahulukan,
menerjemahkannya dari wa dulu. Wa baru apakah baru kulama. Dan apakah setiap kali ahadu mereka saling berjanji. A-nya panjang itu, ahadu. Kalau A-nya dipanjangkan berarti bermakna apa? Saling. Dan dengan perjanjian. Nabadahu fariqum minhum, segolongan dari mereka nabada telah melemparkannya. Bal tetapi aksaruhum, bal itu bukan bahasa Jawa, bal-balan bukan. Bal itu sama dengan lakin. Bal tetapi aksaruhum, kebanyakan mereka, aksar mayoritas, la yu'minuna mereka tidak beriman. Kebanyakan mereka tidak apa? Tidak beriman. Saya ulangi. Dan apakah setiap kali mereka saling berjanji dengan suatu perjanjian, segolongan dari mereka melemparkannya, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Setiap kali mereka berjanji, mereka saling apa? Berjanji. Ada sebagian dari mereka itu yang nabada, melemparkannya. Bahkan, tetapi itu bahkan, kebanyakan dari mereka itu tidak beriman. Menolak. Lempar itu menolak, berpaling gitu ya Pak ya. Jadi kebanyakan, ini maksudnya gini, Bani Israel itu sebagian dari mereka ada yang mengingkari janjinya. Janji itu ya mengingkari janji, maksudnya syariat, tidak mau beriman. Ya, makanya ada istilah kalimat begini. Masaluhum kamasalil ladzi stauqada naro. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Menyalakan api itu kan kalau kayak kemarin kita kita bahas, itu kan keterkaitan antara kondisi Nabi Muhammad. Seolah-olah Nabi Muhammad ini adalah diibaratkan api yang bisa memberikan sinarnya. Nah, umumnya orang yang mendapatkan sinar itu percaya umumnya. Maksudnya orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan syariat umumnya percaya. Tapi ada di antara mereka ini yang justru apa? Nabadahu fariqum minhum. Sebagian besar dari mereka melemparkan atau tidak percaya terhadap perjanjian itu sendiri. Bal aksaruhum la yu'minun. Walamma, buktinya apa? Walamma dan ketika Ja'a, apa Pak? Ja'a, datang, dan ketika datang, hum kepada mereka. Siapa yang datang? Rasulun, seorang Rasul. Ketika seorang Rasul min indillahi datang dari sisi Allah, ya, musaddiqun, yang Rasul itu musaddiqun sebagai apa? Yang membenarkan. Jadi kalau kita perhatikan di sini nih, ada kalimat Rasulun tanwin,
Kemudian ada kata musaddiqun, tanwin juga. Ya, itu menandakan kalau musaddiqun itu sifat, ya, sifat dari kata rasulun. Dan ketika seorang rasul dari sisi Allah yang datang kepada mereka, rasul yang datang itu siapa? Musaddiqun, orang yang membenarkan, lima ma'ahum, pada apa-apa yang bersama mereka. Contohnya seorang rasul yang baru datang ini akhirnya siapa? Maksudnya siapa, Pak? Nabi Muhammad. Contohnya seorang rasul dari Allah ini, utusan Allah ini, yaitu Nabi Muhammad ini, yang datang kepada mereka, tapi justru apa? Nabadha fariqum minal ladina utul kitab. Nabadha, telah apa tadi nabadha? Melemparkan, fariqun, apa fariqun tadi? Segolongan minal ladina, dari orang-orang yang utul kitabah, yang telah diberi Alkitab. Kitab Allahi, kitab Allah, maksudnya melemparkan. Maksudnya gini ya Pak, ini terjemahnya agak agak panjang. Yang saya garis bawah ini sampai ini. Yang saya garis bawah ini posisinya menjadi S. Apa S? Subjek. Terus kemudian yang saya garis bawahi lagi ini posisinya menjadi predikat. Objeknya mana, Pak? Nah, kalimat yang berikutnya kita bawa. Ini menjadi objeknya. Berarti kan nanti terjemahnya begini. Segolongan dari orang-orang yang telah diberi Alkitab melemparkan kitab Allah. Melemparkan kitab Allah maksudnya apa, Pak? Mengingkari. Melemparkan kemana? Waro'a duhurihim. Waro'a, di belakang, duhurihim, punggung-punggung mereka. Punggung, ya, di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun. Ka'anna, seakan-akan, hum, mereka, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Ayo, walamma ja'ahum, walamma, dan ketika ja'ahum, datang kepada mereka, rasulun, seorang rasul, min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqun, yang membenarkan, lima ma'ahum, pada apa-apa yang bersama mereka. Nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballah, segolongan dari orang-orang yang telah diberi Alkitab melemparkan kitab Allah, wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ya. Ini kalimat ibarat. Ya, sama halnya kalau di itu, sama halnya di surat Al-Jumu'ah. Masalul ladina khummilut taurata summa lam yakhmiluha kamasalil khimari yakhmilu asfaro. Masalul ladina, orang-orang yang memikul kitab Taurat. Maksudnya apa, Pak? Orang-orang, perumpamaan orang yang memikul kitab Taurat.
Ya, maksudnya diberi pemahaman, ya. Itu mereka itu ada sebagian dari mereka itu kama salil khimari yakhmilu asfaro, seperti seekor khimar. Apa khimar? Keledai. Seperti seekor khimar yang sedang gendong bebannya. Gendong bebannya. Dia jalan kemana-mana, dia nggak tahu apa yang ada dalam bebannya itu. Itu gampangnya kalau digambarkan orang ahli kitab, ya, diberi kitab Allah lebih banyak, tetapi mereka ada sebagian dari mereka itu yang tidak paham tentang apa isi daripada kitab itu sendiri. Ya, maka di sini mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Sehingga walaupun mereka disebut sebagai ahli kitab, tetapi apa Pak? Tetapi banyak dari mereka itu yang tidak beriman. Ya, buktinya apa? Ada seorang rasul yang datang, seorang rasul yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rasul itu tujuannya bukan untuk menyalahkan apa yang ada, tapi justru malah apa? Membenarkan. Tetapi itu dipercayai tidak? Tidak. Nabada fariqum minal ladina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim. Ya, tapi justru mereka ingkar. Nabada fariqum minal ladina utul kitab. Saya ulangi lagi ya. Walamma, dan ketika jaa telah datang hum kepada mereka rasulun, seorang rasul min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqun, yang membenarkan lima ma'ahum, pada apa-apa yang bersama mereka, nabada, telah melemparkan fariqun, segolongan minal ladina, dari orang-orang yang utul kitabah, telah diberi alkitab, kitab Allahi, kitab Allah, wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka, ka'annahum, seakan-akan mereka la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Coba ulangi dari ayat 99 bareng-bareng, langsung terjemahnya, silakan. Dan sungguh benar-benar kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tidaklah ia kafir kepadanya kecuali orang-orang yang fasik. Dan apakah setiap kali mereka berjanji dengan perjanjian, segolongan dari mereka telah melemparkannya, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Langsung. Dan ketika seorang rasul dari sisi Allah datang pada mereka yang membenarkan pada apa-apa yang bersama mereka, segolongan dari orang-orang yang telah diberi Alkitab melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Wattaba'u ma tatlus syayatinu. Ini diantara nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Di antaranya ada nabi, seorang nabi namanya Nabi Sulaiman. Siapa Pak? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya siapa? Nabi Dawud. Nabi David. Nabi Dawud itu nabi, istrinya aja 99. Nabi Dawud, istrinya 99. Banyak Pak. Suatu ketika Nabi Dawud ini ngelihat ada cewek cantik Pak. Cewek cantik, tinggi, putih, cantik loh.
Sekelebat kelihatan rambutnya. Rambutnya panjang tinggi orangnya. Naksirlah si Nabi Daud ini, naksir Pak. Namanya ketemu orang cantik, naksir. Nah, begitu naksir, si ajudannya, tolong kamu selidiki itu perempuan cantik itu siapa. Diselidiki sama ajudannya Nabi Daud. Nabi Daud kan raja. Akhirnya ketemulah dia, wanita itu berada di rumah. Keluarlah seorang laki-laki. Ternyata si laki-laki ini adalah kerjanya di kerajaan. Ya sebagai, ya pangkatnya masih ecek-ecek lah. Gitu. Ya, pangkatnya masih ecek. Kalau misalnya panglima, apa ya, kopral lah, misalnya kopral. Nah, dilaporkanlah ke Nabi Daud. Nabi Daud, ternyata si perempuan itu sudah punya suami. Wah, Nabi Daud kaget. Waduh, nggak jadi ini. Kan saking udah terlanjur seneng, akhirnya Nabi Daud panggil suaminya ke sini. Dipanggilnya ke kerajaan. Begitu sampai di kerajaan, ditanya, kamu kerjanya apa? Saya kerja di sini. Nah, akhirnya ya sudah, gini aja. Saya percaya sebagai panglima perang. Diangkatlah si orang itu, diangkat menjadi jenderal lah, gampang asing itu. Awalnya kopral, tahu-tahu jadi apa? Jenderal. Wah, ngelewatin sekian banyak orang kan Pak ya? Iya. Ya, cerita kayak gitu tuh ada. Di sini juga ada kan orang kayak gitu kan. Awalnya biasa bintang 1, tahu-tahu sudah bintang 4. Itu biasa kayak gitu. Gitu. Nah, ini langsung diangkat sebagai jenderal. Diangkat langsung jadi jenderal. Nggak lama kemudian setelah diangkat jadi jenderal ada panggilan perang. Panggilan apa? Perang. Mau nggak mau si orang ini harus mimpin apa Pak? Mimpin perang. Nah, dia pengalaman peperangannya sedikit, belum punya pengalaman. Akhirnya sedapat-dapatnya pas di tengah peperangan mati Pak. Si orang ini mati. Yang seneng siapa Pak? Nabi Daud yang seneng. Itu Pak, Nabi Daud yang seneng. Ternyata itu sudah diskenariokan oleh Nabi Daud sendiri. Ini nggak bisa perang, saya angkat menjadi panglima, nanti biar dia mati, istrinya langsung jadi janda. Tuh Pak, kalau sudah jadi janda, dinikahilah oleh siapa? Nabi Daud. Akhirnya pas Pak, Nabi Daud punya istri 100. Gitu. Nah, dengan cara begitu, orang lain nggak ada yang tahu kalau itu ternyata skenarionya beliau. Singkat cerita, Allah ngasih teguran. Diutuslah 2 malaikat. Pas lagi Nabi Daud lagi sujud, di belakang misalnya sujudnya di masjid ini, di luar masjid itu, ada 2 malaikat yang berubah wujud jadi manusia, dia apa? Saling berantem Pak. Wah, berantem nggak berhenti-berhenti. Ngomongnya kasar, soalnya berantem. Pas sujud, setelah sujud Nabi Daud merasa terganggu. Biasa ya Pak ya, kalau orang sedang sholat, ada yang berisik kan terganggu. Akhirnya Nabi Daud keluar. Begitu keluar, kamu kenapa? Ternyata si orang ini sedang apa ya? Sedang punya kambing, ceritanya itu Pak, kambing. Yang satu punya kambing 99, yang satu punya kambing 1. Nah, kata yang kambingnya 1 ngomong begini ke Nabi Daud, Nabi Daud, saya mau minta minta keadilan. Ngosok kambing saya cuma 1, mau direbut, padahal dia kambingnya udah 99. Iya. Nabi Daud terus kemudian, benar kamu kambingnya cuma 1. Iya. Boleh nggak kambing itu diminta sama yang 99? Nggak boleh. Ini kambing saya satu-satunya. Pokoknya saya korbankan nyawa saya kalau memang ini direbut. Akhirnya dinasihatin lah yang 99. Kamu udah 99 harusnya bersyukur.
Nabi Daud gitu. Kamu harusnya bersyukur. Kambingmu 99, dia cuma 1. Udah sana bubar. Bubar. Berdua ini bubar. Setelah itu Nabi Daud terus mikir. Ya ini kan dapat apa ya? Dapat ilmu kan, dapat ilham. Mikir, lah 99 jangan-jangan itu teguran. Bener. Dia merasa dapat hidayah kan, Nabi Daud merasa dapat hidayah. Akhirnya apa? Nabi Daud sujud sampai 40 hari 40 malam minta ampun sama Allah. Ternyata apa yang dilakukan menikahi janda yang tadi, maksudnya janda Pak, menikahi tadi itu salah. Karena apa? Ada unsur apa tadi Pak? Kalau nikahnya sih nggak salah. Unsur tadi tuh, unsur kesengajaan, ngatur tadi tuh, ngatur nakal tadi tuh Pak. Ya, itu kan kalau sekarang dibilang licik loh, Nabi masa dibilang licik kan enggak, pinter berarti kan. Aturan yang kayak gitu tuh salah, ditegur sama Allah, akhirnya diminta ampun sama Allah. Ya Allah, saya minta ampun. 40 hari 40 malam sujud nggak berhenti si Nabi Daud ini. Dijawablah sama Allah, engkau sudah aku ampuni, tapi saya masih gelisah, kata Nabi Daud. Kata Allah, ya sudah, kalau masih gelisah, temui suaminya. Temui. Akhirnya Nabi Daud ke kuburannya, Pak. Assalamualaikum. Nggak taunya yang dalam kuburan itu jawab, Pak. Jawab. Ini cerita kayak begini, adanya di Nabi aja. Bapak nanti jangan berharap minta maaf. Ini ada janda, ya kan? Janda cantik. Suaminya udah meninggal, minta restu ke suaminya, jangan berharap dapat sautan. Gitu. Ini minta siapa tuh yang datang, kata si mayitnya tadi. Saya Daud. Kaget ya. Wah, kehormatan bagi saya kedatangan seorang raja. Kehormatan. Nah, akhirnya Nabi Daud cerita. Saya datang ke sini itu menceritakan begini-begini. Saya telah mengangkatmu menjadi seorang panglima, itu skenario saya. Pokoknya diceritakan semua. Akhirnya si suami ini bencinya mati-mati sama Nabi Daud. Asem kalau aduh, asem kalau tahu begini saya nggak mau tuh diangkat jadi jenderal gitu. Tapi sudah terjadi, mau apa kalau sudah terjadi? Nah, itulah teguran Pak. Skenario yang seperti itu saja Allah tahu. Akhirnya si mayitnya tadi, si suaminya tadi ya, sudah di dalam kuburan mau apa? Mau kembali hidup lagi? Ya. Sementara istrinya sudah apa? Sudah dinikahi oleh Daud. Nah itulah cerita yang kayak gitu tuh di Quran juga ada cerita yang kayak gitu itu. Artinya apa? Itu mengingatkan pada kita. Orang punya intrik-intrik yang seperti itu tuh Allah tahu. Kadang-kadang kita sok bener ngatur ini ngatur itu, padahal cuma apa? Menyelamatkan diri kita. Kayaknya sih ini. Iya. Kan kayak sekarang kan kayak gitu ya, Pak. Ini diangkat jadi menteri, ini diangkat jadi ini. Padahal pengen mengamankan supaya keluarganya itu aman. Kadang-kadang kayak gitu Pak. Ya intrik-intrik. Kadang-kadang kita juga begitu. Kita getol bersedekah. Ngomongnya sih ikhlas. Tapi aslinya kan kita nggak tahu. Allah tahu tidak Pak? Tahu. Gitu, iya. Seolah-olah kalau saya dari rumah ke sini, wah pahalanya kayak paling gede aja Pak. Karena sekali muter aja satu pahala kali 10 coba Pak. Muternya ban motor saya itu, waduh, belum bensin yang dikeluarin. Seakan-akan pahalanya begitu gede, begitu besar. Tapi kenyataannya niat saya apa? Kan gitu kan ya? Kan gitu. Nah, ternyata yang seperti itu Allah tahu. Nah, dengan kejadian itu, nanti Nabi Daud itu punya anak namanya Sulaiman. Makanya Sulaiman ini lahir sudah dalam kondisi kaya raya. Karena bapaknya memang apa? Raja, seorang Nabi David, Nabi Daud yang kaya raya itu. Nah, ini ada sedikit cerita tentang Nabi Sulaiman. Sulaiman ini ya bukan Sulaiman ya Pak ya, bukan.
Iya, bukan Sleman terus Borobudur itu apa namanya kerajaannya Bilqis, bukan. Ya, Sulaimania tetap Sulaiman yang ada di tanah apa? Tanah Palestina. Gitu. Jangan di Sleman, kemudian nanti ada kaum Sabak yaitu Wonosobo. Ada aja orang kalau punya angen-angen gitu loh Pak. Ada, jadi cocok-cocokin kayak gitu. Nah, di Al-Quran ada kaum Sabak. Di Indonesia ada Wonosobo. Nah, buktinya di Wonosobo banyak candi-candi. Wah, kacau itu kalau dibiarin bisa. Akhirnya nanti punya anggapan seakan-akan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, oh berarti ke Indonesia. Kan Baitul Maqdis kan itu berarti kan? Iya. Itu kalau dicocok-cocokkan, waduh. Berarti ke Indonesia. Makanya Nabi Sulaiman itu awalnya itu rata-rata orang Jawa. Sampai gitu Pak ngomongnya Pak. Lihat di YouTube itu kan ada. Iya Pak ya, orang rata-rata yang awalnya itu orang Jawa. Itu. Cuman Pak Tukimin aja yang awalnya bukan Su. Iya. Iya. Blasteran itu. Wattaba'u dan mereka mengikuti tabi'ah. Mereka mengikuti mata telus syayatinu, apa yang setan baca atau apa yang dibacakan setan. Syayatin ini ya bisa saja ya manusia, tapi untuk keburukan. Ala mulki Sulaimana, atas kerajaan Sulaiman. Di antara mereka orang-orang Bani Israel itu ada yang mengikuti apa yang diajarkan oleh setan atas kerajaan Sulaiman. Saking hebatnya kerajaan Sulaiman itu, jin terus kemudian hewan semuanya tunduk semuanya, saking hebatnya itu kerajaan. Nah ini ada suatu kejadian, wama kafara Sulaiman, wama dan tidaklah kafara Sulaimanu, Sulaiman tidaklah kafir, walakinna syayatina, akan tetapi setan-setan itulah kafaru, mereka yang kafir, mereka yang ingkar. Ada sebagian dari mereka menganggap bahwa Sulaiman ini salah, menyalahi aturan. Tapi ternyata yang salah bukan Sulaiman, tetapi siapa? Walakinna syayatina kafaru. Karena memang apa yang dilakukan oleh para nabi itu, terutama Nabi Sulaiman ya, kalau tidak didasari dengan keimanan, orang pasti menganggap itu sebuah sihir. Itu Pak. Ya, misalnya Nabi Sulaiman itu ketika meninggal, ya ketika wafat itu, beliau dalam kondisi berdiri, Pak. Dalam kondisi berdiri, megang tongkat. Umumnya orang yang sedang berdiri dan megang tongkat itu masih apa? Masih hidup. Ternyata sudah bertahun-tahun Nabi Sulaiman megang tongkatnya berdiri. Ternyata sudah meninggal. Itu diantara hal-hal yang itu kalau dikatakan oleh orang yang tidak beriman, maka orang pasti mengatakan Sulaiman berbuat sihir. Nah, yu'allimunan nasa, mereka mengajarkan an-nasa pada manusia, as-sihra, tentang sihir. Ya, mereka setan-setan itu mengajarkan pada orang lain as-sihra, sihir. Makanya mukjizat itu ketika disandingkan dengan perbuatan sihir hampir sama. Tapi bedanya apa?
yang membedakan adalah kalau sihir bisa dipelajari, kalau mukjizat nggak bisa. Karena kedua-duanya sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Gitu. Yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan manusia tentang sihir. Sihir itu ya sampai sekarang masih ada, Pak. Sampai sekarang masih ada. Iya. Tidak, bukan sulap, bukan sihir, beda. Sesuatu yang menurut nalar manusia nggak terjadi, ternyata bisa terjadi. Kalau kita ya hanya mengimaninya bahwa semuanya itu atas izin Allah. Wa ma unzila 'alal malakaini. Mereka mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Wa ma unzila, dan apa-apa unzila yang diturunkan 'alal malakaini, kepada dua malaikat. Malakaini artinya apa? Dua malaikat. Bi Babila, bi bermakna fi, di Babila, di negeri Babil. Ya, Babil apa? Babylon, Babilonia. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia. Di negeri Babil itu siapa dua malaikat itu? Haruta wa Maruta. Ya, namanya apa? Harut dan Marut. Bahasanya bukan bahasa Arab ini pastinya. Harut Marut ini nama, bukan bahasa Arab. Ada Harut dan Marut. Kalau kita bacanya Haruta, maka kayak orang Jepang. Iya, Naruto. Ya, Harut dan Marut. Ini manusia atau dua malaikat. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah mereka berdua mengajarkan min ahadin, dari salah satu dari mereka. Maksudnya mereka berdua tidaklah mengajarkan hatta yakula, sampai mereka berdua mengatakan innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah fitnatun, adalah fitnah. Fala takfur, maka janganlah kamu ingkar. Harut dan Marut ini ya orangnya, mereka berdua ini orang yang baik, Pak. Baik. Tapi Harut dan Marut ini sekali waktu mereka bisa berbuat sesuatu yang di luar kebiasaan manusia saat itu. Nah, kadang-kadang mereka berdua mengajarkan kepada orang, diajarin, Pak. Namanya ilmu itu kita itu boleh belajar apa saja, itu boleh. Yang nggak boleh itu kan apabila ilmu yang kita punya itu melanggar apa, Pak? Syariat. Ya, misalnya gini. Ada kita belajar tentang gimana caranya gait cewek pelet. Ada ya, Pak, kayak gitu ya. Misalnya itu. Kenapa, Pak? Sekarang masih ada gait gitu. Percaya nggak percaya, ternyata memang ada, sihir itu ada. Dipelajari, akhirnya dia apa, Pak? Dipelajari. Yang mempelajari hal yang kayak gitu, itu belajar itu boleh. Belajar lah. Yang nggak boleh itu kan kalau diamalkan, dipraktekkan, ternyata dia melanggar syariat. Gitu. Ya, Pak ya? Ya, karena Bapak ini apa?
sehari-harinya di masjid, nggak ketemu orang yang kayak gitu. Iya. Peletnya pakai kartu, iya, pakai kartu ATM sekarang peletnya. Iya, nomor rekening, ya. Iya. Makanya kan sekarang tidak sudah nggak logis lagi menggunakan jambi-jambi, udah enggak. Iya, sudah beda sekarang peletnya. Itu. Yang intinya kan mempengaruhi seseorang supaya ikut. Ya Pak ya, kan gitu. Nah, dulu Harut dan Marut juga begitu. Tetapi dia selalu mengatakan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan dilakukan ini adalah pasti akan mengandung apa? Fitnah. Fala takfur, maka kamu jangan ingkar. Nah, diantaranya apa? Fayata'allamuna minhuma, fayata'allamuna, maka mereka mempelajari. Jadi ada mengajar, mengetahui, ada mempelajari, belajar. Mereka mempelajari minhuma, dari keduanya. Dari siapa? Harut dan Marut. Harut dan Marut. Mempelajari tentang apa? Ma yufarriquna bihi, apa-apa yang yufarriquna, mereka memisahkan, bihi dengannya, dengan ma tadi itu, bainal mar'i wa zaujihi, di antara suami wa zaujihi dan pasangannya. Ngerusak rumah tangga orang, ya Pak ya. Kayak tadi tuh lagi senengin malah ceweknya udah punya suami. Itu. Cuma Nabi Daud dengan cara yang elegan Pak. Iya. Jadiin panglima dulu dan benar-benar tersusun rapi. Gitu. Iya. Orang-orang nggak ngira kalau itu tadi adalah skenarionya Nabi Daud. Yang orang yang tahu ya dia hanya diangkat. Ya kayak orang diangkat jadi apa, tahu-tahu nanti ketangkep KPK. Kayak gitu Pak. Dia bukan ahlinya kok ditaruh dari situ. Iya. Dibilang kamu korupsi, tidak. Kenapa? Dia nggak tahu kalau ternyata itu korupsi. Itu. Makanya lebih baik diem Pak, ngumpet, nggak kemana-mana ya kan ya, daripada dia bergerak tapi justru malah salah. Mending diam aja di kantor, diam. Nggak pernah disorot media lagi, kalau disuruh pidato nggak mau, ya kan? Ya, kan ya, masih muda kan. Nah, mereka memisahkan, mempelajari tentang ilmu tentang memisahkan antar suami dan istrinya. Berarti nanti ada ilmu yang menyatukan antar mar'i. Mar'i itu seseorang, ya boleh dikatakan suami. Seseorang mar'i. Kalau mar'atu seseorang perempuan, mar'i itu pasti laki-laki. Ya, mar'i Muhammad. Gitu. Konteksnya masih sihir. Ya konteksnya karena ini dilakukan oleh bukan seorang nabi, maka ya sihir. Ya sihir. Harut dan Marut. Ya. Nah, wa ma hum bidorina. Ini ayatnya panjang ya. Wa ma hum, dan tidaklah mereka bidorina. Mereka bukanlah orang-orang yang membuat madorot, membahayakan, bihi dengannya, min ahadin, dari salah satu dari mereka itu, illa biidnillahi, kecuali dengan izin Allah. Artinya sihir sekalipun itu atas izin Allah. Apa yang terjadi, entah itu melalui ketaatan atau melalui kemaksiatan, semuanya atas izin Allah. Nah, kira-kira dengan adanya ilmu sihir, hikmahnya apa Pak?
Kan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu nggak ada yang batil, pasti akan mengandung apa? Hikmah. Kira-kira hikmahnya apa di antaranya? Ya. Iya, artinya gini, kalau yang melakukan sihir itu ya dosa, berarti nanti ada seseorang yang tidak berdosa. Dia menjadi orang yang selamat gara-gara dia tidak melakukan itu. Atau korbannya? Korbannya ketika disihir kemudian dia bersabar, akan apa tuh? Akan diangkat derajatnya kan dengan kondisi kesabarannya. Nah, sebetulnya sama dengan musibah dan lain-lain itu. Ada orang yang dengan kejadian itu dia diangkat derajatnya, ada orang yang justru malah jatuh. Ya. Nah, yang pas kebetulan suami dan istrinya pisah, ya apa ya? Ya musibah kan gitu ya Pak? Ya musibah. Tapi kalau berpisahnya tadi itu terus kemudian menjadikan dia menikah lagi dengan orang lain yang lebih baik misalnya, menjadi musibah tidak? Udah enggak. Gitu ya Pak? Misalnya ada orang laki-laki suami istri, yang suaminya udah pengangguran, tiduran mulu di rumah, main HP, terus kan suruh kerja nggak mau, dimintain duit malah marah, terus kemudian akhirnya bercerai. Sebuah perceraian kan sesuatu yang halal, yang diperbolehkan, tapi dibenci sama Allah. Tetapi dalam kasus yang seperti ini bisa jadi itu menjadi hal yang lebih baik. Terus kemudian si wanita itu bertemu dengan laki-laki lain yang punya pekerjaan, yang baik, yang soleh. Berarti apa? Perceraian tadi menjadi perceraian yang lebih baik. Nah, hal yang seperti ini juga seperti itu, ya, kaitannya tentang sihir tadi itu. Maka perbuatan sihir itu adalah wa yata'allamuna, mereka mempelajari ma yadurruhum, apa-apa yang membahayakan mereka, wala yang fa'uhum, dan tidak ada manfaat bagi mereka. Ya, maksudnya mereka mempelajari suatu ilmu ma yadurruhum, mempelajari yang membahayakan mereka dan tidak ada manfaatnya. Ya, pelajarannya sih boleh, tetapi apa yang dipelajari tidak lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Awalnya ketika orang nggak bisa nyihir orang misalnya, dia mah nggak ada sifat kesombongannya, mau apa yang perlu disombongin. Tapi giliran misalnya bisa, ada itu Pak, sifat kesombongan langsung langsung muncul. Gitu. Walaqad alimu, dan sungguh benar-benar alimu, mereka mengetahui, lamanishtarahu, sungguh orang yang menukarnya, malahu, apa-apa yang didapatnya, fil akhirati, di akhirat, min kholaqin, yaitu bagian. Maksudnya gini, sungguh mereka telah mengetahui orang yang menukar bagian nanti di akhirat. Berarti apa Pak? Orang yang berbuat hal yang tidak bermanfaat tadi itu seharusnya dia mendapatkan bagian pahala dari Allah nanti di akhirat, justru malah Justru malah tidak jadi dapat bagian. Makanya mempelajari sesuatu boleh, tapi lebih diutamakan sesuatu yang bermanfaat. Sama-sama menghabiskan waktu, tetapi digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, wala bi'sa, dan sungguh buruk sekali,
Masyarau apa yang mereka tukar, bihi dengannya, anfusahum pada diri-diri mereka. Maksudnya alangkah buruknya apa yang diri-diri mereka pilih, diri-diri mereka tukar. Dalam arti apa? Orang lebih memilih kepada kesesatan dibandingkan pada hidayah atau petunjuk. Ya, lebih memilih mempelajari hal-hal yang tidak bermanfaat daripada apa, Pak? Daripada mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui, jikalau mereka mengetahui. Ini ayatnya panjang ya, kita ulang lagi coba. Wattaba'u, dan mereka mengikuti, mata telus syayatinu, apa-apa yang mereka bacakan, as-syayatinu para setan-setan, ala mulki Sulaimana, atas kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah kafir, walakinna syayatina, akan tetapi setan-setan itulah kafaru, mereka kafir. Yu'allimunan nasa, mereka mengajarkan kepada manusia as-sikhra, yaitu tentang sihir. Wa ma unzila, dan apa-apa yang telah diturunkan alal malakaini, atas dua para malaikat, di Babila, di negeri Babil, Haruta wa Maruta, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah mereka berdua mengajarkan, min ahadin, dari salah satu dari mereka, hatta yakula, sampai mereka berdua berkata, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami adalah fitnah. Fala takfur, maka janganlah kamu ingkar. Fayata'allamuna, maka mereka mempelajari, minhuma, dari keduanya, ma yufarriquna, apa yang memisahkan bihi dengannya, bainal mar'i wa zaujihi, di antara suami dan pasangannya. Wa mahum, dan tidaklah mereka bidorina, orang-orang yang dorin apa? Orang-orang yang membahayakan, bihi dengannya, min ahadin, dari seseorang, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna, dan mereka mempelajari, ma yadurruhum, apa yang membahayakan mereka, wala yang fa'uhum, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Walaqad alimu, dan sungguh benar-benar alimu, mereka mengetahui, lamanishtarahu, sungguh orang yang menukarnya, malahu, apa-apa yang baginya, fil akhirati, di akhirat, min kholaqin, dari apa? Yaitu bagian. Wala bi'sama, dan sungguh buruk sekali, masyarau, apa yang mereka tukar, bihi anfusahum, dengan diri-diri mereka. Laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Ini sedikit saya ingin menyampaikan. Ya, pertama, apa yang pernah kita pelajari, yaitu tentang kalimat. Ya Pak ya, kalimat dibagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, fi'il dibagi menjadi tiga, yaitu fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi itu apa? Kalimat lampau, mudhari', kalimat sekarang, amar, perintah. Nah, sekarang
kita mempelajari tentang isim, mudzakkar dan muannas. Ya, di halaman berapa, Bu? Halaman 31 ya. Ya, halaman 31 yang buku gede, buku panduan. Astagfirullah. Udah saya jelasin dulu. Isim yang mudzakkar dan isim yang mu'an. Ya. Pertama, apa yang pernah kita pelajari yaitu tentang kalimat. Ya, Pak ya, kalimat. Kalimat dibagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, fi'il dibagi menjadi tiga, yaitu fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi itu apa? Kalimat lampau, mudhari', kalimat sekarang, amar, perintah. Nah, sekarang kita mempelajari tentang isim, mudzakkar dan muannas. Ya, di mudhari', kalimat sekarang, amar, perintah. Nah, sekarang kita mempelajari tentang isim, mudzakkar dan muannas. Ya, di halaman berapa, Bu? Halaman 31 ya. Ya, halaman 31 yang buku gede, buku panduan. Astagfirullah. Udah saya jelasin dulu. Isim yang mudzakkar dan isim yang muannas. Kata benda itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Yang muannas artinya PR, perempuan. Yang mudzakkar LK, yaitu laki-laki. Gampangannya Pak, suatu kalimat isim itu ada yang golongannya laki-laki, ada yang golongannya muannas, yaitu perempuan. Nah, muannas ciri yang paling sering kita dapat adalah kalimat tersebut ada tak marbutohnya. Ya, kalimat isim kok ada tak marbutohnya, tak bulat tuh Pak. Tak bulat. Yang ini. Tak bulat ini adalah namanya tak marbutoh. Kalau kalimat kok ada tak bulatnya seperti ini, dikategorikan disebut sebagai muannas. Itu muannas. Makanya setiap ada kata yang bertanwin maka dia isim. Kemudian ada tak marbutoh maka dia disebut muannas. Nah, ini gunanya untuk apa ketika kita mempelajari hal yang seperti ini? Gunanya nanti akan berkaitan dengan kata ganti dari suatu kata. Nah, kita kenalin dulu nih, kalimat kok ada tak bulatnya maka disebut isim muannas. Apa Pak? Isim muannas. Contoh. Ada kalimat al-akhirati. Isim bukan Pak? Isim karena ada alif lam. Betul kan? Isim. Karena di sini ada tak marbutoh, maka kalimat al-akhirat ini disebut apa? Isim muannas. Apa Pak? Isim muannas. Saya cariin lagi. Yang tak bulat ya, tak bulat. Ayo mana? Fitnatun. Kalimat fitnatun disebut isim, betul tidak? Betul, kenapa? Karena ada tanwin. Dia disebut muannas, kenapa? Karena ada tak marbutoh.
maka kalimat fitnatun disebut sebagai isim mu'annas. Namanya isim mu'annas. Misalnya lagi ada kalimat Sulaimana. Isim bukan, Pak? Sulaiman, isim bukan? Nama itu berarti isim. Sulaiman itu laki atau perempuan? Laki, berarti kata Sulaiman itu disebut isim muzakkar. Isim yang apa, Pak? Isim yang muzakkar. Laki-laki, ya kan? Terus kemudian misalnya ada kata Alkitab. Alkitab isim bukan? Isim, kenapa? Karena ada alif lam. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, berarti Alkitab itu adalah disebut sebagai isim muzakkar. Isim muzakkar. Lanjut, ada kalimat rasulun. Rasulun isim karena ada tanwin. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar, Pak? Karena tidak ada tak marbutah. Betul. Musaddiqun isim bukan? Isim. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutahnya. Ya. Gampang ya, Pak? Gampang ya? Hah? Gampang, ya. Misalnya ada kalimat aduun. Aduun. Isim bukan? Isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutahnya. Terus kemudian ada kata basirun. Isim. Ya, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti basirun isim mudzakkar. Ya, isim yang mudzakkar. Terus ada lagi kalimat hayatin. Hayatin, isim bukan? Isim, kenapa? Karena ada tanwin, nih tanwin. Mudzakkar atau muannas? Muannas, kenapa? Karena ada tak marbutah. Jadi hayatin nanti disebut sebagai isim mu'annas. Isim mu'annas. Ya, isim mu'annas. Nah, di ayat ini ada enggak isimnya? Isim. Pertama adalah abadan. Abadan mudzakkar atau muannas, Pak? Mudzakkar, betul. Terus kemudian wallahu. Lafal Allah, bukan Allahnya ya, tapi lafalnya, kalimatnya. Kategorinya apa? Mudzakkar. Terus kemudian alimun. Mudzakkar juga, isim mudzakkar. Ad-dhalimin. Isim karena ada alif lam, ya. Dia tidak ada tak marbutahnya, berarti ad-dhalimin isim mudzakkar. Isim yang mudzakkar. Berarti intinya hari ini selain tadi menerjemahkan, belajar tentang isim dibagi menjadi dua. Ada yang isim mudzakkar, ada yang isim mu'annas. Nah, nanti ciri-ciri mu'annas yang lain nanti kita sambung lagi nanti di pertemuan yang akan datang.
Ya, ibarat sekarang makan ya makan apa adanya aja dulu. Ya, nanti lengkapnya nanti. Ngunyahnya nanti. Yang penting sekarang tahu dulu. Kalau ada isim kok ada tak marbutohnya, maka disebut sebagai isim mu'annas. Kalau tidak ada, anggap aja itu isim mudzakkar. Nah, fungsinya tahu mu'annas, tahu mudzakkar, fungsinya untuk apa? Nih. Di antara domir ya. Domir kata ganti. Jadi kalau kita sudah tahu kalimat yang mudzakkar dan yang mu'annas, nanti kita kenalkan lagi setelah itu baru kata ganti yang mudzakkar itu yang mana saja, mu'annas itu mana saja. Tapi pelajaran kayak gini nggak usah serius-serius Pak, nggak usah. Bener, nggak usah serius. Kalau serius malah mental. Kalau serius malah nanti malah nggak masuk. Ya Pak ya. Yang penting itu tadi. Jadi kalau sudah tahu tadi ada mudzakkar, ada mu'annas, nanti akan ada kalimat-kalimat yang pernah kita pelajari. Contohnya gini, contoh ini. Pertemuan 12, coba dilihat di pertemuan 12. Ini yang sering saya sampaikan kaitannya tentang domir. Ya, ayat 68 coba dibuka. 68. Kalau nggak dibuka ya kita lihat sini aja. Ya. Yubayyin lana ma hiya. Dia menjelaskan kepada kami apakah dia. Dia ini kan domir ya Pak. Ya. Kalau ada kata hiya, maka domir itu kembali kepada kalimat yang ada tak marbutohnya. Berarti kata hiya itu mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Gitu. Maka kalimat hiya itu pasti ke sini. Atau kalimat Baqarah yang di ayat sebelumnya. Dia sedang nanya, yubayyin lana ma hiya, supaya Tuhanmu itu mau menjelaskan kepada kami apa sapi itu. Tapi di dalam ayat ini hanya dikatakan apa itu, apakah dia, apakah sapi itu. Ya, nggak bisa dikatakan ma huwa. Kenapa nggak boleh pakai huwa? Karena Al-Baqarah ada tak marbutohnya. Sedangkan tak marbutoh itu apa Pak? Itu di kata gantinya harus menggunakan kata hiya. Nah, makanya terus kemudian innaha baqaratun, innaha mu'annas, baqaratun mu'annas. Sama tuh Pak. Enggak mungkin ya, innahu baqaratun, enggak mungkin. Gitu. Harus innaha. Karena apa? Antara domir dengan kalimat yang digantikan itu harus sama dalam hal apa? Dalam hal mudzakkar mu'annasnya. Dalam hal nanti mufrad jamaknya. Nah, makanya gunanya untuk apa kita mempelajari mudzakkar dan mu'annas? Gunanya untuk ketika ada kata ganti atau domir kita tidak salah salah masangin, salah mengembalikannya kemana, gitu. Ya memang kata ganti yang mu'annas itu bunyinya ha. Soalnya ada kata gini, coba Bapak terjemahkan yang saya lingkarin ini dengan yang ini. Innahu apa artinya? Sesungguhnya dia. Innaha sesungguhnya dia. Sama enggak Pak? Itu kalau dalam bahasa Indonesia kalau kita enggak ngerti ilmu mudzakkar mu'annas bingung Pak. Ada yang bantah, kemarin saya enggak bingung Pak. Nah di bahasa Indonesia sama. Tapi, nah rumus yang tadi itu bagaimana? Misalnya nih, kita ngomong innahu, enggak mungkin yang dimaksud hu itu adalah Baqarah. Apa ya? Karena apa? Ketika kita salah mengembalikan, fatal Pak. Orang hu yang dimaksud di situ Allah kok.
Sesungguhnya Allah berfirman. Apa kata Allah? Sesungguhnya ia yang dipertanyakan tadi itu baqaratun adalah sapi. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya dia adalah sapi. Itu kan bahaya, Pak. Iya kan? Sama kan? Nah, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab beda. Yang kalau hu itu untuk laki, kalau ha itu untuk perempuan. Nanti kembali lagi kalau Bapak sholat jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika jenazahnya laki. Kita perempuan apa? Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Makanya kenapa kok ha? Karena rata-rata wanita itu mangap, Pak, banyak. Ya, punya mulut, banyak ngomong, makanya ha. Itu. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi untuk mendeteksi kalimat yang mudzakkar ataukah yang muannas. Nah, nanti ada ciri-ciri lain selain tak marbutoh. Ada ciri lain muannas yang tak marbutohnya tidak ada. Ada. Misalnya ada kata ini misalnya. Ada kalimat haidun. Ini seperti mudzakkar. Haidun seperti mudzakkar. Mudzakkar kan? Enggak ada tak marbutohnya. Kita baru belajar tak marbutohnya. Tapi setelah kita artikan, pasti ini muannas. Apa haidun artinya? Orang yang haid. Orang yang haid itu laki atau perempuan, Pak? Pasti perempuan. Makanya kalimat haidun walaupun enggak ada tak marbutohnya, pasti muannas. Nggak mungkin haid. Itu kan, iya misalnya ada kalimat hamilun. Hamil. Iya. Gitu. Ya. Jadi ya dengan bahasa yang tidak menghamili lah, Pak. Menghamili itu bahasanya bukan ngambil dari ini. Ya, nah nanti kalau sudah belajar tentang mudzakkar muannas, nanti ilmu itu pasti nanti berkembang, Pak. Maka terus kemudian ditanyakan, kenapa kata al-baqarah artinya sapi betina? Kenapa, Pak? Karena ada tak marbutohnya, gitu. Coba kalau nggak ada tak marbutoh, pasti artinya sapi. Yahunya kan yang punya berarti, baqarahu. Sapinya. Iya, Baqarun tanpa tak. Ini Baqar al-Baqar. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu." Sebab itu, janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu, dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?